Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Magrisya. NIM saya 1187070084. Saya dari jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan mengenai mata kuliah Matematika Teknik, yaitu mengenai materi dari persamaan nonlinear. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan ya. Nah, persamaan nonlinear. Persamaan nonlinear ini yaitu penentuan akar-akar dari persamaan nonlinear itu sendiri, di mana akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Nah, akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Nah, jadi di sini tuh kan dapat terlihat ya bahwa nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Berarti di dalam suatu fungsi yang ada, itu nilai x-nya harus menyebabkan atau harus membuat agar nilai fungsinya itu menjadi sama dengan 0. Misal dalam suatu fungsi itu misalkan fungsinya yaitu adalah 2x kuadrat plus 2 gitu kan ya. 2x kuadrat plus 2. Nah, gimana sih caranya biar fx itu menjadi 0? Berarti kan nilai x-nya harus sama dengan minus 1 kan? Nah, seperti itu. Jadi karena kan 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu. Di mana nilai x-nya harus menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu, nah di sini ada contoh gambarnya ya. Kan tadi terdapat bahwa akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Nah, di sini jadi kan ini kurva nih, yaitu y sama dengan fx ya kan. Nah, akar-akarnya itu merupakan titik potong antara kurva ini dengan sumbu x, di mana sumbu x itu adalah ini. Seperti itu. Jadi nanti gitu kita akan menghitung atau letak di mana sih si sumbu x-nya itu. Karena sumbu x-nya itu nanti akan menyebabkan nilai dari fx itu akan sama dengan 0. Seperti itu. Lanjutnya. Nah, di sini ada penyelesaian persamaan linear ya, untuk sebagai referensinya. Nah, yaitu menggunakan rumus mx ditambah c sama dengan 0, atau sama dengan dipindah ruaskan menjadi x sama dengan minus c dibagi m, di mana m dan c adalah konstanta. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat kan berarti bukan linear ya, tapi sudah masuk non-linear. Kuadrat ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0 dapat dihitung dengan rumus ABC atau pemfaktoran. Ya, jadi dalam penentuan dari faktor-faktor di suatu fungsi atau persamaan kuadrat ini, itu kita bisa menggunakan rumus ABC ataupun pemfaktoran, yaitu rumus ABC menggunakan x12 sama dengan minus b plus minus akar determinan atau b kuadrat minus 4ac dibagi 2a. Atau kita dapat menggunakan faktor ya, seperti biasa, yang menggunakan rumus titik-titik tambah titik-titik sama dengan sekian, titik-titik kali titik-titik sama dengan sekian gitu kan, seperti itu. Oke, nah di dalam persamaan nonlinear ini penyelesaiannya terdiri dari dua macam metode ya. Terdiri dari dua macam metode, di mana yaitu ada metode tertutup maupun metode terbuka. Dan masing-masing metode ini pasti memiliki perbedaan kan. Nah, untuk metode tertutup ini yaitu adalah metodenya yaitu dengan cara mencari akar pada range AB tertentu. Dan di dalam range-nya dipastikan terdapat satu akar dan hasil selalu konvergen. Nah, jadi untuk yang metode tertutup ini, kita itu misalkan kan nanti kita tahu nih, atau kita memisalkan saja, misalkan kita sudah tahu x-nya itu berapa gitu. Di situ tuh kita nggak tahu gitu x-nya berapa. Nah, kita misalkan saja untuk range-nya itu misalkan ada di antara 1 dan 2 seperti itu. Berarti kan range-nya ada di sekitar situ. Misalkan sudah pasti gitu, di dalam range itu udah ada satu akarnya seperti itu. Nanti ada metode untuk pencariannya ya. Nah, di sini lalu kita akan menjelaskan tentang metode terbukanya. Nah, untuk metode terbuka sendiri diperlukan tebakan awal. Dan xn dipakai untuk menghitung xn plus 1. Hasil dapat konvergen ataupun divergen. Nah, untuk yang metode terbuka ini, jadi metodenya itu kita tuh pertama harus menentukan dulu xn-nya berapa. Jadi kita misalkan dulu saja. xn-nya tuh misalkan sama dengan 5 atau sama dengan 2. Seperti itu. Ya, dan hasil di sini tuh belum tentu konvergen. Bisa juga divergen.
Itu tergantung dari terkaannya ataupun tergantung dari gambarnya nanti. Oke. Nah, di sini ada metode-metodenya ya dalam penyelesaiannya, di mana setiap metode terdiri dari 3 metode penyelesaian, di mana metode tertutup terdiri dari metode tabel, metode biseksi, metode regulasi falsi. Sedangkan untuk metode terbuka terdiri dari metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan juga metode secant. Oke. Nah, ini ada teoremanya. Suatu range yaitu X sama dengan AB mempunyai akar bila F A dan FB berlawanan tanda atau memenuhi F dikali FB kurang dari 0. Seperti itu. Nah, kan ini kan menentukan range ya. Berarti kan kalau menentukan range itu ini masuk ke metode tertutup. Oke. Nah, metode terbuka metode tertutup, bener. Metode tertutup. Nah, jadi untuk yang ini itu sudah dipastikan bahwa antara FA dan FB itu pasti kurang dari 0, atau dipastikan bahwa nilainya itu adalah negatif gitu. Ya kan? Seperti itu. Jadi, nah, terlihat di gambar nih contohnya ya. Nah, ketika kita memisahkan range-nya itu dari sini A sampai B seperti ini, misalkan ini kurva. Ya kan? Nah, kita memisahkan AB-nya adalah di sini sama di sini gitu kan. Sehingga ditarik garis lurus kan ke sini. Nah, kan kita dapat melihat bahwa si A ini terdapat di range positif gitu kan, pada sumbu Y kan. Nah, sedangkan yang B merupakan ini apa sih, negatif di sumbu Y-nya itu. Jadi ketika FA dikali FB maka hasilnya pun akan minus gitu, atau kurang dari sama dengan 0. Kurang dari 0, sorry. Sedangkan untuk yang ini ketika kita mengambilnya untuk FA di positif dan FB positif, maka hasilnya FA kali FB akan lebih dari 0. Maka dikatakan bahwa kurva tersebut tidak memiliki akar, seperti itu. Jadi kondisinya adalah suatu fungsinya akan memiliki akar apabila FA dikali FB kurang dari 0, dan tidak memiliki akar ketika FA dikali FB kurang lebih dari 0, seperti itu. Nah, masuk ya ke metode tabel. Nah, metode tabel atau pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian. Pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx sehingga diperoleh tabel seperti ini ya. Nah, jadi untuk metode tabel ini, misalkan kan kita sudah membagi range-nya nih di antara A sama B. Misalkan kita bagi range-nya itu dari 1 sampai 5. Nah, kita tuh bagi lagi untuk di sini tuh menjadi beberapa bagian. Misalkan dibagi lagi 5, 1 sampai 5 kan berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Jadi X1, X2, X3, X4, X5. Seperti itu. Biasanya untuk di bagiannya tuh bisa ditentukan ataupun ditentukan di soal, ataupun kita menentukannya sendiri. Ya, sehingga nantinya tuh akan didapatkan hasil yang mendekati sama dengan 0. Seperti itu. Nah, metode tabel ini untuk sebentar. Nah, ini untuk logaritmanya sebenarnya. Ini untuk logaritmanya seperti ini gitu kan. Ya. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soal ya. Selesaikan persamaan X plus E pangkat X sama dengan 0 dengan range sama dengan minus 1,0 untuk dapat mendapatkan penyelesaian dari persamaan di atas. Range X min 1,0 dibagi menjadi 10 bagian sehingga diperoleh sebagai berikut ya. Kan ini sudah ada. Nah, kita di sini tinggal mencari saja. Untuk yang ini diambil 2 titik di mana Fx-nya mendekati 0. Dikarenakan pada 2 titik Fx paling kecil adalah X sama dengan minus 0,6, maka penyelesaiannya di X minus 0,6. Jika range X dengan Fx terkecil dibagi 10 lagi, gitu kan, di antara 0,6 sampai 0,5 minus 0,5, diperoleh nilai Fx mendekati 0 adalah pada X minus 0,57 dengan Fx sama dengan 0,0047. Nah, jadi di sini itu kita lihat nih, kan ini kan sudah diperoleh ya untuk hasilnya gitu dari hasil perhitungannya. Ya kan, misalkan kita masukkan minus 1 di sini kan, minus 1 ditambah E pangkat minus 1 seperti itu. Nanti berapa hasilnya didapatkan nilai Fx-nya seperti sini. Segini gitu kan. Nah, kita terus cari lagi yang 0,9-nya, 0,8-nya berapa. Ketika didapatkan semuanya, kita bisa melihat bahwa range-nya itu yang paling mendekati dengan 0 adalah yang untuk minus 0,6. Dan
Ada juga yang hampir mendekatinya, yaitu untuk minus 0,5. Berarti range-nya itu di antara minus 0,6 sampai minus 0,5. Seperti itu. Nah, di sini juga kalian bisa membaginya lagi, dan ketika dibagi lagi 10 lagi, misalkan dibagi 10 lagi gitu kan. Nah, didapatkan hasil yang mendekati 0 adalah pada X sama dengan minus 0,57 dengan Fx sama dengan 0,00447. Nah, Fx di sini juga bisa dikatakan sebagai error. Errornya adalah sekitar 0,0047, dan ketika kita memilih 0,6 berarti errornya adalah 0,05119. Nah, untuk error itu minusnya tidak berpengaruh ya, karena hanya jarak antara titik yang diduga dengan nolnya gitu. Oke. Nah, di sini juga ada kelemahan metode tabel. Metode tabel secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Oleh karena itu, metode ini tidak dianjurkan dalam penyelesaian persamaan non-linear. Metode ini digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik. Nah, jadi bisa dikatakan untuk metode tabel ini cukup sulit ya dalam menentukan errornya gitu, atau mencari nilai X yang mendekati nilai 0. Kenapa? Karena misalkan kan tadi range-nya itu kan yang tadi minus 1 sampai 0. Kita kan bagi 10. Itu sudah nemu berapa dari kan tadi antara minus 0,6 sampai minus 0,5 dibagi lagi. Terus selanjutnya nanti udah ketahuan dibagi lagi terus gitu. Jadi bisa dikatakan ya sulit gitu untuk mencari error yang paling kecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada metode biseksi. Metode ini merupakan metode penyempurnaan metode tabel, di mana arena dibagi menjadi n bagian. Metode biseksi membagi range menjadi 2 bagian, lalu dipilih yang mana yang mengandung akar. Yang tidak mengandung akar dibuang. Lakukan berulang kali hingga diperoleh akar persamaan. Nah, jadi untuk metode biseksi ini sama sebenarnya dengan metode tabel, tapi bedanya adalah ini itu hanya dibaginya menjadi 2 saja. Jadi misalkan antara 1 sampai 0, bagi 2 kan, berarti di 0,5 titik tengahnya. Kita lihat nih, si X-nya itu X sama dengan 0-nya itu ada di antara mana? Antara minus 1 sampai 0,5 atau dari minus 0,5 sampai ke 0 gitu. Nah, ketika yang tidak memenuhinya nanti tidak akan dipakai, kita hanya memakai yang memenuhinya saja, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya gambarnya. Karena di sini antara A sampai B. Nah, rumusnya itu tinggal A plus B dibagi 2 jaraknya. Berarti di sini nih didapatkan. Nah, di sini kita lihat dari kurvanya. Antara A sampai C dan AC sampai B, itu yang mana sih yang ada nilai X sama dengan 0-nya? Kan di sini terlihat bahwa yang ada itu adalah C sampai B. Berarti yang untuk A sampai C itu kita coret atau tidak kita pakai. Nah, setelah C dikali B, kita bagi lagi. C plus B bagi 2. Didapatkan di tengah sini. Ya kan? Kita bisa misalkan ini untuk misalkan D. Ya kan? Nah, kita lihat di antara C sampai D dan D sampai B itu yang mana? Oh, berarti yang C sampai D. Berarti yang D sampai B dicoret. Nah, seperti itu terus sampai nanti didapatkan nilai tengahnya gitu, atau nilai X-nya, seperti itu. Nah, tentukan. Nah, untuk yang metode basis ini yang pertama kan kita menentukan batas bawah dan batas atasnya ya. Kemudian hitung nilai tengah kan, seperti tadi. Dan dari nilai X dilakukan pengecekan kebenaran akar secara matematik. Suatu range terdapat akar jika FA dikali FB kurang dari 0. Setelah diketahui bagian yang terdapat akar, maka A dan B diperbaharui secara sesuai range dari bagian yang memiliki akar. Nah, ini kan seperti sama aja ya, ketentuannya seperti yang tadi. Untuk metode terbuka itu harus kurang dari 0, FA kali FB-nya, seperti itu. Dan untuk penentuan tengahnya dilakukan X sama dengan A plus B dibagi 2. Atau tadi di contoh soal yang tadi kan, yaitu C plus B dibagi 2. Bukan contoh soal, maksudnya pemisalan grafiknya ya. Nah, di sini ada algoritma yang digunakan dalam metode biseksi. Ya kan, sama saja seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini ada contoh soal nih dari metode biseksi. Selesaikan persamaan XE pangkat minus X plus 1 sama dengan 0 dengan menggunakan range min 1,0. Maka diperoleh tabel biseksi sebagai berikut. Nah, di sini ini tuh sudah kita ketahui ya semua ya. Misalkan sudah dibentuk dalam suatu program gitu. Jadi biar lebih mudah dalam
perhitungannya, tapi bisa juga kita menggunakan perhitungan manual. Nah, kita lihat yang di sini gitu kan. Untuk range-nya gitu kan, nah didapatkan seperti ini. Ya, terus dibagi lagi sehingga didapatkan untuk sampai iterasi ke 10. Sebenarnya di sini juga masih bisa dilakukan pembagian lagi, tapi dirasa cukup karena di sini sudah sangat-sangat mendekati 0 gitu. Iya, jadi di sini sampai ke iterasi 10 yaitu didapatkan dengan nilai X sama dengan minus 0,56738. Ya, untuk nilai fx-nya yaitu dengan memiliki error 0,00066 seperti itu. Nah, ini untuk perhitungannya ya, contoh perhitungannya yang tadi. Tinggal kita masukkan saja untuk mencari nilai dari fx-nya. Seperti itu, untuk mencari nilai fx-nya. Nah, kan di sini di mana X sama dengan A plus B bagi 2 pada iterasi ke-10 diperoleh X sama dengan minus 0,56738 dan fx sama dengan minus 0,00066. Nah, untuk menghentikan iterasi dapat dilakukan menggunakan toleransi error atau iterasi maksimum. Jadi di sini bisa dilakukan dengan menggunakan toleransi. Jadi batasnya itu biasanya di soal ditentukan untuk toleransinya sendiri itu bisa untuk toleransi errornya ataupun iterasi maksimum, misalkan cari nilai X gitu kan dari persamaan ini menggunakan metode biseksi dengan iterasi sampai iterasi 10 atau sampai iterasi 20 seperti itu, atau misalkan cari metode biseksi dengan toleransi X kurang dari 0,00010 gitu misalkan. Seperti itu ya. Jadi semakin teliti toleransi errornya, berarti semakin banyak pula iterasinya, seperti itu. Jadi semakin banyak perhitungannya atau semakin banyak iterasi, maka akan semakin mendekati ke 0 atau bisa dikatakan errornya semakin kecil, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada metode regulasi falsi. Nah, metode ini merupakan metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Selanjutnya yaitu dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear. Dikenal dengan metode false position atau regulasi posisi. Oke. Nah, jadi untuk regulasi falsi ini kita itu misalkan kan tadi ada range ya antara A sama B gitu kan, kita mencari garis titik-titiknya lah, garis bayangannya. Nah, lalu di antara dari A sampai B itu ditarik garis lurus sehingga didapatkan kemiringannya seperti itu. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada rumus slope atau kemiringannya, yaitu dengan FB dikurangi FA per B min A sama dengan seperti ini ya. 0 dikurangi FA dibagi CA. Di sini dimisalkan aja. Oke. Nah, dengan rumus C yaitu C sama dengan A min FA dikali B min A dibagi FB min FA. Nah, di sini kan terlihat ya. Misalkan range-nya itu kan dari sini sampai sini nih. Nah, kita itu di sini mencari nilai atau mentarik garis lurus dari A sampai ke B. Nah, ketika ditarik garis lurus itu didapatkan nilai C-nya di sini. Ya kan, untuk ketika bersinggungan dengan garis X gitu. Ya kan? Nah, kita juga dapat mengetahui nilai C-nya itu berapa. Nah, nanti di sini juga sama. Kalian menentukan bahwa range-nya itu dari A sampai C, dari C sampai B itu yang mana yang ada X-nya gitu kan. Seperti yang tadi metode tabel. Sorry. Nah, iya tinggal metode tabel. Sebelumnya metode sebelumnya. Jadi kita tinggal mencoretnya saja. Seperti itu. Ya, terus lanjut seperti itu. Sini ada algoritmanya untuk metode regulasi falsi seperti itu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Selesaikan persamaan XE min X pangkat min X ditambah 1 sama dengan 0 pada range X
0,-1. Nah, di sini dilakukan proses iterasinya itu sebanyak 20 kali. Ya kan? Di mana rumusnya seperti yang tadi ya. Kita mencari x-nya dulu, dihitung range, terus ditarik garis lurus, dan ketika yang bersinggungan dengan x kita misalkan menjadi c. Lalu kita lihat yang bersinggungan dengan x-nya yang mana, itu yang dipilih, terus melakukan seperti itu. Atau ketika kita nggak tahu misalkan berapa gitu kan ya. Nah, kita dapat menentukannya dengan mencari nilai fx dan fa-nya, ya kan? Atau mencari nilai fa dikali fb-nya. Mohon maaf. Jadi, ya kan balik lagi syaratnya itu adalah kan fa dikali fb itu harus sama dengan kurang dari 0, ya kan? Kita lihat. Nah, di sini ketika ini fa batas a nih dikali x gitu kan, itu akan menjadi sama dengan 0 kan. Nah, lanjut, berarti kan seperti ini fxt maksudnya di sini adalah c, seperti itu nilai c-nya. Nah, berlanjut seperti itu juga dilihat yang dimana yang minusnya pasti dipastikan minus gitu kan. Seperti kalau tadi contoh soal yang ini. Nah, yang ini juga sama. Ya kan, fx kali fa nih. Ini berlawanan tanda. Oh, berarti kalau berlawanan tanda, ya udah berarti range-nya dari a sampai ke x. Ya, seperti itu, atau A sampai C-nya. Yang ini pun ini kan tidak ya, berarti dari X sampai ke B, seperti itu. Atau dibagi lagi kan, nanti kan dibagi lagi. Nah, di tengah sampai ke X-nya, seperti itu. Atau sampai dari tengah sampai ke X-nya. Ya, sampai di sini sampai C. Ya kan kita misalkan ini X, ini itu C, jadi C sampai X. Seperti itu, dan ini pun sama gitu untuk metode regulasi falsi, seperti itu. Nah, di mana pada saat ini pada metode ini, contoh soal yang ini kita menggunakan 20 kali perhitungan atau itu sampai iterasi ke-20 dengan diperoleh akar persamaan di x sama dengan minus 0,56741 dengan kesalahan 0,00074, ya kan, dapat dilihat bahwa ini semakin mendekati 0 gitu kan. Seperti itu. Walaupun ya tetap pasti ada errornya gitu kan. Karena ketika dibagi akan sulit itu. Karena perhitungannya akan sangat-sangat banyak ketika mendekati 0. Nah, ini untuk tadi ya perhitungannya atau perhitungannya gitu kan. Untuk menentukan fx-nya ataupun fa. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke metode tertutup, ya kan? Metode tertutup. Yang pertama yaitu ada metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan x dengan sebagian x yang lain sehingga diperoleh x sama dengan gx. Contohnya, x min e pangkat x sama dengan 0 diubah menjadi x sama dengan e pangkat x atau gx sama dengan e pangkat x. Kan kita balik lagi ya, kan harus fx sama dengan 0 kan. Fx-nya itu adalah x min e pangkat x. Kita tinggal pindah ruaskan saja gitu kan si e pangkat x-nya gitu, dan x-nya dirubah menjadi gx, seperti itu. Gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Nah, ini ada contohnya ya. Contoh soal, carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat minus 2x minus 3. Nah, di sini kita cari dulu nilai x-nya. Sebenarnya kita bisa sih di sini untuk langsung aja gitu menggunakan pemfaktoran, di mana titik-titik tambah titik-titik sama dengan minus 2 kan. Dan titik-titik kali titik-titik sama dengan minus 3. Berapa sih? Ya udah pasti kan. Minus 3 sama 1. Berarti faktornya yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Atau di sini bisa menggunakan perhitungan yang dimana nilai didapatkan hasil sama dengan 3. Atau di sini nih menggunakan perhitungannya, ya kan. Mendekati 0 itu akan sama dengan 3, seperti itu. Kan, cuma di sini kan ada error ya, tetap ketika melakukan perhitungan ada errornya gitu kan. Oke. Lanjut yang perhitungannya. Nah, di sini ada selanjutnya itu syarat dari konvergensi pada range I sama dengan S min H, S plus H dengan S titik tetap. Jika 0 kurang dari G aksen X kurang dari 1 untuk setiap X ekivalen I iterasi konvergen
monoton. Oke. Nah, jadi ketika 0 kurang dari turunan GX kurang dari 1 berarti itu iterasi konvergen monoton. Ketika minus 1 kurang dari turunan pertama GX kurang dari 0, maka itu merupakan iterasi konvergen bersosialisasi. Ketika turunan GX lebih dari 1, maka itu disebut iterasi divergen monoton. Dan ketika turunan GX kurang dari minus 1, maka itu disebut iterasi divergen bersosialisasi. Itu ya, itu untuk apa ya? Untuk pengelompokannya saja gitu. Jadi dikatakan misalkan didapatkan nilai segini, sekian gitu kan. Nah, itu dikatakannya apa? Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode Newton-Raphson. Metode ini merupakan metode pendekatan yang menggunakan titik awal dan dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Slope ini menggunakan kemiringan ya. Di mana titik pendekatan ke n plus 1 ialah sebagai berikut. Xn plus 1 sama dengan Xn dikurangi Fxn dibagi turunan Fxn atau F aksen Xn. Nah, di sini contohnya ya. Jadi kita tinggal menarik garis lurus. Misalkan pertama kita menentukan dulu kan kalau untuk metode tertutup ini kita menerka dulu kan untuk x0 itu berapa misalkan. Kita misalkan menggunakan x0-nya itu di sini. Lalu diambil titik dari x1-nya. Jadi untuk metode Newton-Raphson ini kita menggunakan dua terkaan awal gitu. Ya. Nah, jadi di sini terus dilihat lagi diambil garis sampai sini. Terus diambil lagi garis sampai ke sini, diambil seperti itu dan didapatkan nilai kemiringannya seperti ini. Ya, didapatkan ya. Oke, lanjut. Ada contoh soalnya, tentukan persamaan dari x min e pangkat min x sama dengan 0 dengan titik awal 0. Fx sama dengan x min e pangkat min x, yaitu atau turunannya yaitu f aksen x sama dengan 1 plus e min x. Nah, kita coba cari ya untuk x, berarti kan titik awalnya kita menggunakan titik 0. Oke, berarti kita masukkan 0 untuk x-nya. Itu kan berarti 0 dikurangi e pangkat minus 0 atau e pangkat 0 gitu kan. Berarti sama dengan 0 kurangi 1 yaitu minus 1. Untuk turunannya sendiri ada 1 plus e pangkat min x, berarti 1 ditambah 1 berarti sama dengan 2. Sehingga didapatkan nilai x1-nya yaitu sama dengan x0 minus fx0 dibagi f aksen, itu turun aksen ya. Itu turunan fx0, berarti didapatkan hasil 0,5. Nah, jadi di sini tuh kan pertama kan diterka ya. Sorry, berarti tadi ada yang salah. Berarti kan ini diterka ya, berapa gitu kan. Kita misalkan berapa. Nah, langsung kita menggunakan perhitungan ini untuk menentukan dari nilai x1-nya, seperti itu. Begitupun juga dengan selanjutnya untuk x2-nya, berarti menggunakan fx1 di sininya, seperti itu. Nah, di sini untuk ada syarat konvergensinya. Sorry. Ini tuh masih contoh soalnya ya. Nah, di sini untuk perhitungannya ya. Kan tadi didapatkan seperti ini, dicari sampai ke x atau iterasi ketiga gitu kan. Iterasi ketiga didapatkan nilai x-nya yaitu 0,56743, di mana untuk nilai fx-nya yaitu 0,0000001,96. Minus ya. Minus 0,00001,96 atau 1,9 kali 10 pangkat minus 7. Yang itu merupakan satu bilangan yang kecil ya, mendekati 0. Balik lagi ke pengertian awalnya, harus fx sama dengan 0 atau mendekati 0. Yang berarti nilai fx di sini merupakan nilai errornya, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat permasalahan pada metode Newton-Raphson. Metode ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik ekstrim atau titik puncak, karena pada titik puncak nilai turunan fx-nya yaitu sama dengan 0, sehingga nilai penyebut dari rumus xn plus 1 akan ya tidak dapat atau tak berhingga gitu, ya kan?
Jadi bingung gitu nantinya menentukan dari nilai selanjutnya atau nilai X1-nya. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Ketika nilai terkaannya tuh di sini, berarti nanti tuh apa ya? Kan tak hingga berarti diambil garis lurusnya akan terus ke samping. Tidak apa ya? Tidak menyentuh garis X gitu. Ya gitu kan, tidak menyentuh garis X gitu. Jadi tidak akan, karena kan akan terus saja lurus gitu kan, linearnya lurus ke samping atau ke bagian X-nya, bukan ke bawah gitu. Seperti itu. Nah, metode ini juga sukar digunakan apabila titik pendekatannya berada di antara dua titik stasioner, seperti itu. Dan bila titik pendekatan berada pada dua titik puncak, akan menyebabkan penyelesaiannya divergen, karena titik selanjutnya pada salah satu titik puncak atau arah yang berbeda. Jadi kalau misalkan di nilai dari fx-nya atau terakaannya itu ada di titik puncak, itu berarti sudah dikatakan bahwa fungsinya ini sudah pasti divergen gitu. Ya, oke. Atau mungkin saya katakan lebih dari satu. Itu. Nah, tapi ada juga penyelesaiannya atau solusinya dalam penyelesaian permasalahan pada metode Newton-Raphson, yaitu bila titik pendekatan berada pada titik puncak, maka titik pendekatannya dapat kita geser sedikit gitu. Jadi di mana xi sama dengan xi plus minus lambda, di mana lambdanya adalah konstanta yang ditentukan sehingga turunan fx tidak sama dengan 0, seperti itu. Jadi kita geser sedikit tuh untuk titik pendekatnya. Seperti itu. Untuk menghindari titik-titik pendekatan yang berada jauh, sebaiknya pemakaian metode Raphson ini didahului oleh metode tabel terlebih dahulu, sehingga dapat dipastikan hasilnya konvergen, seperti itu. Nah, sini ada contoh soalnya. Untuk x dikali e pangkat min x plus cos 2x sama dengan 0. Nah, di sini didapatkan hasil dari x0-nya yaitu, atau kita menggunakan x0-nya adalah 0,176281. Seperti itu. Nah, untuk nilai fx-nya berarti kan tadi rumusnya ini ya. Nah, lalu kita turunkan dulu. Ini f aksen harusnya. F aksen x sama dengan turunan dari x dikali e pangkat x, yaitu ini 1 min x e pangkat x dikurangi 2 sin 2x, karena kan turunan dari cos 2x itu minus 2 sin 2x. Nah, sehingga didapatkan nilai fx-nya yaitu 1,86282 dan turunannya yaitu minus 0,000015. Nah, di sini kita lakukan perhitungannya lagi terus-menerus gitu kan, seperti tadi. Kita bagi lagi, tentukan lagi nilai x1-nya. Terus sampai mendekati ke 0 gitu. Ya kan, misalkan di sini kan udah didapatkan kan nilai x1. Ya kan? Nanti itu kan kita mencari nilai x1-nya kan? Sorry. Iya, betul. Kita kan mencari nilai x1-nya kan? Nah, nanti kita itu misalkan udah didapatkan nih. Oh, udah mendekati 0 atau belum? Belum. Kita tentukan lagi nilai, berarti nilai x2-nya. Atau selanjutnya nilai x3-nya. X4-nya. Seperti itu terus sampai mendekati 0. Dan di sini dilakukan sampai 6 kali perhitungan untuk nilai x. Yaitu 71365,2. Seperti itu. Dan fx-nya yaitu 3,13 dikali 10 pangkat minus 13. Seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk metode untuk grafiknya ya. Kan tadi didapatkan berapa? 7 ya. Sampai ke iterasi ke-6, fx-nya yaitu mendekati ya 0, sekian lah ya. Berarti fx-nya kan berarti ada di sini nih, ya kan? Untuk perhitungan tadi itu. 7, sekian, sorry ini tuh salah tulis. 7,13652. Oke. Nah, berarti kan ada di sini nih si nilai x-nya gitu, ya kan? Nilai x-nya ada di sekitar sini. Nah, ada di sini. Atau bisa dikatakan di sini. Tinggal Ada di sinilah.
Kan 7, sekian, berarti di sini. Dengan ada nilai error sedikit seperti itu. Nah, di sini ada contoh soalnya lainnya juga. Nah, di sini untuk menghindari hal ini sebaiknya digunakan grafik atau tabel sehingga dapat diperoleh pendekatan awal yang baik. Nah, karena untuk yang di sini itu, jadi kan di sebelumnya juga bisa dikatakan ada gitu kan nilai x-nya. Ya kan? Kan ini untuk dari 0 sampai ke 6. Nah, padahal kan dari range 0 sampai 2 juga ada gitu kan. Harusnya ada. Itu kan mendekati 0, tapi kok nggak kita ketahui gitu. Nah, ya kan berarti kan di situ ada kelemahan dari metode Newton-Raphson ini, sehingga menggunakan metode tabel seperti yang tadi, digunakan pendekatan awalnya didapatkan yaitu 0,5 seperti itu. Terus sama ya, di sini tinggal langsung lanjut ke menggunakan metode Newton-Raphson-nya seperti itu. Sehingga didapatkan sampai range ke-6 juga untuk X sama dengan 0,973692. Nah, di sini jadi titiknya tuh di sini nih. Tipis banget nih. Nah, di sini kan. Atau ini di sini nih. Sorry. Kan ini mendekati 1 ya? Ya, 0,97 berarti di sini. Kan nilai 1 di sini kan berarti ini di mendekati 1. Seperti itu. Nah, di sini untuk soal berikutnya, yaitu contoh soal berikutnya. Untuk X dikali E pangkat min X plus cos 2X pada range 0,5. Ini yang tadi ya dengan menggunakan metode tabel. Digunakan ini itu untuk biar lebih mudah gitu. Kan tadi kan dipilihnya 0,5. Jadi untuk terkaan awalnya itu. Jadi kan di sini juga karena kan tadi kan udah terlihat dari range 0 sampai 2 atau minus 1 sampai 2 itu kan ada kan yang memenuhi X gitu kan. Sedangkan kalau menggunakan range atau terkaan awalnya 2 itu lebih dari 2, yang 3,5 pun sama seperti itu. Jadi kita menggunakan terkaan awalnya 0,5 karena ada di antara minus 1 sampai ke 2. Nah, selanjutnya ada yang metode terakhir, yaitu adalah metode secant. Metode ini digunakan apabila pada metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan X atau turunan dari f aksen X. Pada metode secant, turunan fungsi diganti dengan bentuk lain yang ekivalen, sehingga kita memiliki X n-1 atau seperti gambar di samping. Nah, seperti itu ya. Untuk rumus dari metode Newton-Raphson kan seperti ini ya. Untuk X kan tadi Xn plus 1 sama dengan Xn minus Fxn dibagi turunan dari F aksen Xn atau turunan F Xn gitu kan. Nah, untuk yang metode Newton-Raphson atau metode secant ini sehingga didapatkan menggunakan rumusnya itu seperti ini. Oke, untuk XR plus 1 sama dengan XR minus Fxr dikali dalam kurung XR minus XR minus 1 XR-1 dibagi Fxr dikurangi Fxr-1 seperti itu. Dan sehingga pada metode ini digunakan 2 titik awal. Oke, ada langsung ke contoh soal aja ya. Tentukan penyelesaian dari X kuadrat minus X plus 1 dikali X pangkat minus X sama dengan 0. Nah, diambil X0-nya itu X0-nya itu ada 0,8 dan X1-nya yaitu 0,9. Sehingga dapat dihitung untuk Fx0-nya yaitu 0,16879, sedangkan Fx1-nya yaitu 0,37518. Nah, di sini kita tinggal menggunakan masuk ke X2-nya ya. Karena kan X0 X1 udah. X2-nya berarti di sini X2 sama dengan X1 minus Y1 dikali X1 kurang X0 dibagi Y1 kurang Y0, ya didapatkan hasilnya yaitu 0,881815 atau untuk Fx-nya yaitu menjadi 0,00153 seperti itu. Ya kan? Nah, begitupun dengan perhitungan selanjutnya untuk iterasi 2-nya berarti menggunakan X2 dan X1. Untuk iterasi 3-nya menggunakan X3 dan X2. Nah, sehingga diperoleh akar X sama dengan 0,882534. Seperti itu.
Nah, contoh kasus penyelesaian persamaan nonlinearnya itu dengan cara penentuan nilai maksimal dan minimal suatu fungsi nonlinear, perhitungan nilai konstanta pada matriks dan determinan, dan juga penentuan titik potong beberapa fungsi nonlinear yang banyak digunakan untuk keperluan secara grafis. Nah, penentuan nilai minimal dan maksimalnya itu dengan cara nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx harus memenuhi turunan dari fx-nya sama dengan 0. Atau bisa dikatakan gx sama dengan f aksen x, sehingga gx sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai maksimal atau minimal dengan turunan kedua dari fx-nya. Nah, di sini ada contoh soal ya. Tentukan nilai maksimal dan minimal dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi x plus 1 dikali e pangkat 2x plus 1. Nah, ini ada gambar kurvanya. Kurvanya seperti ini. Nilai minimalnya terletak di antara 0,4 dan minus 0,2. Seperti itu. Nah, sini ada perhitungannya ya. Kan tadi misalkan untuk gx-nya itu kan berarti gx itu ada turunannya berarti 0. Nah, ini ada sudah didapatkan turunannya sehingga 2x plus 2x plus 1 dikali e pangkat minus 2x akan sama dengan 0. Ya kan, pendekatan awal. Nah, di sini dilakukan perhitungan atau iterasinya sesuai dengan rumus yang tadi sampai ke 4 iterasi, di mana didapatkan akar persamaannya itu di x sama dengan 0,3 0,329523. Ini dengan nilai fx yaitu di sini ini 7,28621 kali 10 pangkat minus 7. Minus 7. Oke. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau dirasa penjelasannya kurang atau seperti apapun itu. Mohon maaf sekali lagi. Dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.